أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفق من أمره بإيمان به القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هدى الناس به إلى صراط مستقيم، ومن سلكه فقد فاز بالعز والنعيم المقيم، ومن هداه ذات الشمال وذات اليمين هدي به إلى النار الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين سار الناس سيره واتبعوا نهجه وسننه فكانوا أهل قوم النعيم المقيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد، معاشر المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah rahimakumullah, setiap hari kita akan terus melakukan kehidupan yang di dalamnya harus bernilai kebaikan. Karena semua orang yang hidup mengaku beriman kepada Allah, hakikatnya harus pandai menerjemahkan bahwa seluruh bagian dari kehidupannya prinsipnya adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Semoga kita selalu mendapati perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan semua kehidupan kita adalah kehidupan yang memiliki ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai suri. Hadirin jemaah rahimakumullah, saling mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seberapa hebatnya pun hidup kita di dunia ini, kalau orientasi dan tujuan hidup kita bukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sia-sia akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah, di dalam surah Al-Anfal ayat 2 Allah menegaskan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sebenarnya kekuatan yang paling besar dari seorang mukmin itu bahwa semua gerak kehidupannya, nilai dan niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti energinya adalah apabila dia mendapati semua perjalanan hidupnya itu lalu dihubungkan dengan kesyukuran, dihubungkan dengan peringatan, zikirullah wajilat qulubuhum, maka apapun yang bersentuhan dengan Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala, teguran-teguran Allah, ujian-ujian yang datang dari kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, wajilat qulubuhum, maka gemetar hatinya, maknanya adalah tingkat sensitivitas hatinya menjadikan dirinya sebagai orang yang pandai bersyukur dan pandai bersabar, dan dua-duanya adalah nilai yang akan dia tinggalkan selama perjalanan hidup. Hadirin jemaah rahimakumullah, hakikatnya tidak ada manusia yang tidak menerima ujian dalam hidupnya. Hakikatnya tidak ada manusia yang tidak memiliki kemudahan dalam hidupnya. Namun kedua-duanya akan silih berganti berjalan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ketika kita mendapati sesuatu itu terasa sulit, maka pada saat itu juga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Seorang siswa esok misalnya dia akan mendapati ujian, dia merasa ujian itu akan sulit, maka kemudahan yang Allah beri
berikan Allah kepada dirinya kemauan untuk belajar, agar ujian yang besok dia alami, dia jalani tidak terasa sulit. Makanya kemudahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menjalani hidup bukan kemudahan yang lama baru hadir, tapi pada saat kesulitan itu datang, pada saat itu juga kemudahan diiringi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pekerjaan kita sebagai orang mukmin adalah membaca semua yang terjadi, baik tersurat maupun tersirat di dalam alam ini, dan menjadikan itu sebagai cara untuk memberi nasihat kepada diri kita untuk pandai memperbaiki, untuk pandai menyempurnakan atas semua model hidup dan perjalanan hidup yang belum sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, zadatuhum imanan, maka bertambah keimanan. Tingkat keinginannya untuk mengimani semua perjalanan kehidupan ini hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nilai yang tidak pernah hilang. Dia tahu bahwa sesungguhnya tidak ada tempat yang paling kuat berserah diri selain dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada orang-orang yang sedang berusaha, apakah dalam belajar, apakah dalam bersekolah, apakah dalam bekerja, maka dia pandai memahami semua yang diberikan dalam hidupnya tidak ada selain dari apa yang sudah Allah tentukan kepadanya. Maka kekuatannya adalah niat yang ikhlas karena Allah. Orang yang berada dalam jalan pelajaran keimanan dan keislaman, nilainya adalah sabilillah, karena dia sedang diajarkan untuk mengetahui tentang ilmu Allah, mengetahui tentang alam yang luar biasa ini. Disuruh belajar dan mempelajari tentang apa yang terjadi yang hubungannya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itu apa yang menjadi nilai? Zadatul imannya. Maka dia semakin yakin bahwa apapun perjalanan dalam hidup ini hanya kepada Allah berserah, menjadi satu-satunya tujuan yang paling benar dan tujuan yang paling benar. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka bertawakal, hanya kepada Allah. Tempat bagaimana kita menyerahkan semua akhir dari kehidupan. Maka bagi orang-orang yang sedang berikhtiar dalam hidupnya, apakah ikhtiar itu hubungannya dengan belajar, bekerja, berusaha, berniat, bercita-cita, wa ala rabbihim yatawakkalun, maka kita harus pandai mencerminkan baik sangka kepada Allah. Tidak boleh lepas ikhtiar, usaha tidak boleh hilang, tapi usaha harus diiringi dengan sangka baik kepada takdir. Ikatannya adalah doa, maka kita harus percaya dengan doa, karena orang-orang yang yakin Allah mengabulkan semua hajat, dia akan yakin dengan doa yang dia munajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah rahimahumullah, di akhir dari khutbah yang singkat ini, maka ikhtiar yang paling kuat dari orang yang sedang berjalan di muka bumi ini, menapaki semua umur yang tidak panjang sebenarnya, meskipun kita berdoa selalu diberikan Allah keberkahan umur, jangan pernah merasa lelah menjadi orang yang berbuat baik. Jangan pernah merasa capek menjadi orang yang bermanfaat, dan jangan pernah capek menjadi orang yang terus belajar dan membelajarkan diri pada semua apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Insya Allah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengiringi setiap perjalanan hidup orang-orang yang pandai bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga khutbah yang singkat ini memberi inspirasi bagi kita bersama untuk kita bisa berikhtiar hanya karena Allah. Semua usaha-usaha kita mendapat keridhaan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min